Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Haris Zaki Mutaki. Di sini saya akan mau menjelaskan menjelaskan mengenai tugas tugas ketiga. Ya, tugas tiga atau empat, saya kurang tahu. Tapi ini tugas yang tentang array. Untuk bab array, langsung saja kita ke pembahasannya aja. Untuk line pertama, seperti biasa, ada hashtag include, standar input output .h. Untuk line ketiga, ada integer main, fungsi yang akan dijalankan. Selanjutnya untuk line for, ada float. Oke, kita mendeklarasikan variabel dengan tipe datanya pada line 4 dan 5. Untuk line 4 ada float, lalu ada variabelnya ada suhu. Nah, di sini merupakan variabel array. Array itu di mana dalam satu variabel terdapat lebih dari satu nilai. Nah, di sini dipanggil 7 nilai karena kita akan menghitung suhu pada 7 hari ya. Selanjutnya ada total saluran 0 dan rata-rata saluran rata-rata dan semikolon. Dan pada line selanjutnya ada tipe data. Oh iya, untuk sebelumnya kenapa float? Karena float merupakan tipe data yang bukan bilangan bulat. Jadi nilainya bisa koma atau desimal. Oke, untuk selanjutnya ada integer di line 5. Integer ini sebaliknya dari float. Integer ini untuk angka yang bulat, tidak koma. Oke, ada variabel i, hari tertinggi seorang 0 dan hari terendah seorang 0, semikolon. Nah, oke, di sini karena diminta pada petunjuk dan permintaan tugasnya, kita diminta untuk menghitung total suhu selama 7 hari, lalu menghitung rata-ratanya juga, dan mencari suhu tertinggi dan suhu terendah pada 7 hari tersebut. Nah, di sini kita akan memulai inputnya dulu. Input suhu selama 7 hari tersebut. Oke, pada line 7 ada printf, buka kurung, titik dua, masukkan suhu selama 7 hari. Titik dua, backslash n. Nah, backslash n ini baris baru ya. Oke, semikolon tidak lupa. Dan pada line 8 mulai kita looping ya. Bisa tidak looping, tapi pemanggilannya akan ribet dan lebih banyak. Jadi kita pakai looping for, buka kurung, i sama 0, i kurang dari 7, dan i plus plus. I plus plus sebagai increment. Increment itu di mana pada i, oh iya, indeks di sini apa, pemanggilan satunya itu dari angka 0. Oke, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, i plus plusnya ini menjelaskan sebagai increment yang dimana dari 0 sampai 7 itu akan naik terus-menerus sebagai sebanyak satu angka. Oke, di dalam ini ada for. For ini ada printf. Maaf. Nah, printf ini kita buka kurung. Lalu titik dua, hari persen D, karena kita mengambil integer ya. Titik dua, dan koma, i tambah satu. Oke, tidak lupa semikolon. Untuk line 10-nya ada scanf, persen F, dan juga ada, kalau kita nge-scan F, ada dan sebelum pemanggilan variabel pada koma itu. Dan suhu I, semikolon. Nah, untuk line 11-nya, ada total plus sama dengan suhu I. Kenapa? Ada plus sama dengan karena kita mau mencari total dari ketujuh hari tersebut. Jadi hari satu sampai hari 7 itu dijumlahin 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Nah, makanya kita plus sama dengan. Oke, untuk line 14. Nah, di sini kan kita minta ter- pada permintaannya kita disuruh mencari rata-rata. Mencari rata-rata dulu, baru menentukan suhu tertinggi dan suhu terendah. Jadi kita di sini cari rata-ratanya dulu dengan cara memanggil variabel rata-rata sama dengan, nah kita masukin rumus rata-ratanya aja, total total jumlah keseluruhan dibanding jumlah datanya ada berapa. Nah, totalnya kan tadi tuh total dibagi 7 karena ada 7 hari, kita cari rata-ratanya dari 7 hari seminggu.
Oke, semikolon tidak lupa. Pada line 16 kita bikin loop lagi, tapi di dalamnya terdapat fungsi conditional statement. Oke, langsung aja kita for i sama dengan satu. Maaf, ini sama dengan nol. Oke, i kurang dari 7. I plus plus sama kayak tadi ya sebelumnya. Oke, langsung aja masukin conditional statementnya. If suhu suhu i tersebut lebih besar dari, gimana ya? Suhu i lebih besar dari suhu hari tertinggi, maka hari tertingginya tersebut i. Nah, pokoknya yang paling besar di print i gitu. Bukan di print sih, pokoknya dianggap gitu. Nah, lalu untuk ke line line 20-nya, else if suhu i kurang dari suhu hari terendah, maka hari terendah sama dengan i. Oke, lanjut di sini kita ingin menampilkan hasilnya, oke? Karena yang tadi diminta rata-rata, langsung saja kita print f, buka kurung, petik 2 backslash n, rata-rata suhu selama seminggu. Nah, titik 2 persen, titik 2 F2 itu menandakan dua angka di belakang koma, 2 F, backslash n, pangkat, titik 2 koma, rata-rata. Karena kita mau nyari rata-rata. Dan rata-rata merupakan float. Oke, untuk yang kedua, kita mencari hari tertinggi, print F, buka kurung, titik 2 hari dengan suhu suhu tertinggi, titik 2 hari persen D, karena integer, dalam kurung. Nah, di sini kita ingin membuat keterangan nih, misalnya hari satu dalam kurung berapa derajat itu. Nah, kini ke sini kita buka kurung persen titik 2 F kayak tadi, dua angka di belakang koma, 2 F derajat. Karena kan kita suhunya derajat ya. Suhu dinotasikan sebagai derajat. Backslash n titik 2 koma hari underscore tertinggi plus satu, karena kan indeks nol. Nah, ditambah satu, suhu hari tertinggi, kan hari tertinggi. Nah, untuk yang print F terakhir itu suhu terendah, sama saja kayak tadi, cuman hari terendah aja. Oke, dan yang terakhir return zero semikolon. Untuk eksekusinya langsung saja kita coba, Ctrl Alt N, masukkan suhu. Oke, kita pick 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, rata-rata suhu selama seminggu 28. Berarti ini penjumlahan dari 1 sampai 7. Terus dibagi 7, ada hasilnya 28. Jadi rata-ratanya 28. Nah, untuk hari dengan suhu tertinggi terdapat pada hari ketujuh, yaitu 31 derajat, dan bisa dilihat ya, benar. Dan yang terakhir, hari dengan suhu terendah. Nah, hari dengan suhu terendah itu hari pertama ya, bisa dilihat dan betul 25. Sekian dari saya. Selamat malam. Maaf, saya lagi pilek.